Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu usyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan, para habaib, para kiai, para ajengan, para ustadz, para tuan-tuan guru, wabil khusus keluarga besar daripada Ashabul Haul. Kita tahu sejak pagi di tempat ini kita telah melaksanakan haul, dan tadi juga dilanjutkan dengan acara nikah masal. Maka untuk keluarga besar Ashabul Haul yang kita tahu bahwa pada hari ini, sepanjang hari ini sampai malam, saudara, tentunya acara utama kita adalah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul almarhum wal maghfurlah Mama Kiai Haji Mahfuddin yang ke-41. Begitu juga haul Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Jufri yang ke-25. Dan juga ada haul Aang Kiai Haji Muhammad Zain yang ke-8. Rahimahumullahu rahmatal abrar, rahmatal awliya wassalihin. Wallahu subhanahu wa ta'ala an yaja'alahum fi jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus juga acara nikah masal. Tadi ada 22 pasang saudara kita yang sudah dinikahkan. Alhamdulillah. Sementara acara nikah masal ini sendiri sudah tahun yang ke-25. Nah, jadi sudah 25 tahun acara nikah masal ini dilaksanakan. Ini satu keberkahan dan sekaligus menunjukkan keistiqomahan keluarga besar daripada Ashabul Haul yang sampai tahun ke-25 ini tetap menggelar nikah masal. Mudah-mudahan segenap keluarga besar daripada Ashabul Haul diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan rahmat dan maghfirah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dan semuanya mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Bapak, Ibu, sadayana yang saya cintai, saya muliakan. Tadi kita sudah sama menyaksikan ada acara pernikahan. Alhamdulillah. Tentu pernikahan merupakan salah satu syariat Islam yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua Bapak Ibu yang ada di sini, yuk untuk kita sama-sama mengkaji sejenak tentang tujuan dari suatu pernikahan. Setidaknya ada 3 tujuan pernikahan yang harus kita ketahui dan harus kita berusaha untuk mewujudkannya di dalam sebuah pernikahan.
Dan ini tentunya pelajaran bukan hanya untuk mereka yang baru saja menikah, saudara, tapi juga pelajaran bagi mereka yang sudah lama menikah, bahkan juga pelajaran bagi mereka yang kelak akan menikah, insya Allah. Nah sekarang mari kita lihat, apa sih sebetulnya tujuan daripada suatu pernikahan? Yang pertama, dan ini yang paling utama, yang paling penting, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Indah ini ayat ya ikhwan. Allah nyatakan dalam ayat ini, wa min ayatihi, dan sebagian daripada tanda-tanda kebesarannya, yaitu kebesaran Allah, an khalaqalakum, di mana Allah menciptakan bagi kamu sekalian, min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, artinya dari jenis sama-sama manusia. Saudara, apa yang Allah ciptakan untuk kamu sekalian? Azwaja, pasangan hidup. Untuk apa itu pasangan hidup Allah ciptakan untuk kita semua? Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa cenderung kepadanya. Maksudnya cenderung kepadanya supaya jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, saudara. Loh kok bisa tenang? Ada tempat berbagi suka dan duka, ada tempat kita berbagi tugas dan kewajiban, ada tempat kita membina bersama untuk saling menghormati dan saling menyimpan rahasia satu dengan lainnya. Ada tempat kita untuk mencurahkan isi hati kita. Itu pengertian litaskunu ilaiha. Makanya sudah seyogianya lah siapapun yang menikah, siapapun yang membina rumah tangga, agar suami istri itu saling hormat, saling menghargai, saling jaga, saling melindungi, saling menyimpan rahasia masing-masing, saling berbagi suka dan duka. Kalau sudah begitu saudara, betul-betul ada saling pengertian, artinya mereka membangun rumah tangga mereka atas dasar iman dan takwa kepada Allah, saling menghormati satu sama lainnya, maka ganjaran yang akan Allah berikan, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah akan jadikan di antara kalian, hei pasangan suami istri, cinta dan kasih sayang. Bu, makanya jangan kaget. Bapak-bapak kita, kakek nenek kita dulu tanpa pacaran, kawin sampai tua renta nggak berkira-kira. Padahal waktu mau nikah ketemu nggak pernah, kenal juga nggak pernah, ditemukan begitu aja sama orang tuanya saudara. Tahu-tahu di kamar baru kenal. Tapi kok bisa muncul cinta, kok bisa muncul kasih sayang? Itu tadi karena pasangan tadi membangun rumah tangganya atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Mereka saling menghargai, saling menghormati, saling menyimpan rahasia, saling berbagi suka dan duka, saling membantu, saling menyayangi. Saudara, nah akhirnya apa kalau sudah begitu? Muncul, dan Allah yang memunculkan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Alhamdulillah. Ya, jadi cinta kasih sayang muncul bukan karena pacaran. Ada yang pacaran 6 tahun, begitu kawin 6 bulan bubar. Ada gak? Ayo jujur, ada gak? Ada apa banyak? Lu makan cinta. Cinta pacaran, cinta bohong. Bu, lagi pacaran laki sama perempuan, oh mesrahnya. Si perempuan kesandung, lakinya bilang, kenapa sayang? Dia mau megang doang tuh kaki, bu. Pura-pura kenapa sayang, betul. Banyak kepalsuan. Begitu udah kawin, bininya kesandung. Emang lu buta? Itu batu begitu gede lu tendang. Kemarin bilang sayang, sekarang bilang lu buta. Kacau tidak? Nah maka itu kalau mau saling cinta dalam rumah tangga, bangun rumah tangga kita atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Suami istri sholat saudara, suami istri puasa, suami istri sedekah, suami istri baca Quran, suami istri taat kepada Allah. Niscaya rumah tangganya akan Allah siram dengan mawaddah warahmah saudara. Insya
Nah, jadi kira-kira jelas tidak? Jadi tujuan pernikahan yang pertama adalah menciptakan rumah tangga yang sakinah, yang suami istri saling tenang, senang, aman, nyaman, tentram, bahagia hidup dalam rumah tangga. Insya ini tujuan yang utama, Bu ya. Jadi tujuan pertama utama bukan punya anak dulu, bukan. Tujuan utama pertama, saudara, bukan yang lain. Tujuan utamanya ini dulu. Bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, yang penuh mawaddah dan rahmah. Dan itu hanya bisa kita dapat kalau sejak awal kita bangun rumah tangga kita atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, lanjut. Nah, kira-kira yang saya terangkan tadi terang terang. Sadayana terang terang. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah, tinggal kita amalkan insya Allah. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam dalam satu hadis, saudara, hadis sahih li ghairi. Saudara, di mana dalam hadis ini, saudara, Nabi menyampaikan alaihi salatu wassalam kepada para pemuda. Beliau katakan, ya ma'syarus syabab, hei segenap para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kamu yang sudah punya kemampuan untuk membangun rumah tangga, apa kata Nabi? Falyatazawwaj. Maka segeralah dia menikah. Menikah, segera kawin kalau memang sudah sanggup membangun rumah tangga. Kenapa? Nabi mengatakan fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya pernikahan itu mampu untuk menjaga pandangan mata. Wa ahsanu lil farji, dan dia merupakan benteng yang kokoh daripada perbuatan zina, saudara. Nah, jadi Nabi kasih tahu tuh, kawin anak-anak muda yang sudah mampu punya bekal untuk menikah, segera menikah. Enggak usah takut. Menikah udah enggak usah takut. Oh, nanti begini, nanti begitu. Yang sudah punya kemampuan, kawin saja. Nanti rezeki Allah yang akan buka, saudara. Punya anak satu, Allah buka lagi rezekinya. Punya anak dua, Allah buka lagi rezekinya. Enggak usah khawatir. Kawin, kata Nabi. Kenapa? Karena pernikahan tersebut, perkawinan tersebut akan menjadi penjaga pandangan. Jadi orang kalau sudah kawin, dia bisa jaga pandangan matanya untuk tidak melihat perempuan-perempuan yang tidak halal bagi dia. Hanya melihat, saudara, apa yang ada dalam diri istrinya. Sekaligus juga benteng daripada perbuatan zina. Kenapa harus berzina? Dia punya istri. Apa yang dimiliki perempuan lain ada di diri perempuan istrinya, saudara. Nah, jadi itulah tujuan daripada perkawinan yang kedua. Apa tujuannya? Mencegah kita daripada perbuatan maksiat. Maksiat mata sampai maksiat perzinahan. Insya Allah. Lalu bagaimana kalau belum mampu? Kata Nabi, wa malam yastati. Nah, barang siapa yang belum mampu untuk kawin, saudara, belum mampu, belum bisa, fa alaihi bisom, maka puasa dong. Banyak-banyak puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa Daud, saudara, sehari puasa, sehari buka puasa. Kenapa puasa? Nabi mengatakan fa innahu lahu wija. Karena puasa tersebut mampu untuk menekan syahwat, mampu untuk menekan hawa nafsu. Nah, saya tanya, kalau gitu ajaran Islam indah tidak? Ada solusi. Yang belum mampu kawin, puasa. Yang udah mampu kawin, buru-buru kawin, jangan ditunda. Kenapa? Karena bisa mencegah dari perbuatan maksiat mata maupun maksiat perzinahan. Jadi sekali lagi, tujuan dari pernikahan yang kedua, mencegah saudara umat Islam dari perzinahan. Alhamdulillah. Lanjut. Tadi saya bilang ada berapa? Ada 3. Sekarang yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum
banina wa hafada. Subhanallah. Apa di sini kata Allah dalam Al-Quran? Allah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu pasangan-pasangan hidup, dan Allah menjadikan dari pasangan hidupmu banina wa hafada, anak-anak dan cucu-cucu keturunan. Nah, ini tujuan yang ketiga nih. Jadi tujuan yang ketiga daripada perkawinan adalah agar kita punya keturunan, punya anak, punya cucu, dan seterusnya, saudara. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, mengingatkan kita tentang pentingnya adanya keturunan untuk menjaga kelestarian keberadaan manusia di atas muka bumi ini, untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifatullah di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu-tahu sekarang ada gerakan. Orang liberal mengatakan apa? Sekarang ini lagi kampanye pernikahan child free. Maksudnya pernikahan child free, pernikahan tanpa anak. Jadi mereka bilang perempuan modern sekarang ini harus menikah tanpa perlu punya anak. Ini istilahnya child free, dikampanyekan di mana-mana. Hati-hati. Pernikahan child free semacam ini bukan ikut syariat Islam, saudara. Islam tidak mengajarkan kita nikah tanpa anak. Selama istri kita bisa punya anak, saudara, punyailah keturunan. Kecuali kalau istri ada kanker rahim, istri punya penyakit yang memang tidak boleh melahirkan, bisa membahayakan jiwanya, nyawanya, itu persoalan lain, itu persoalan medis. Tapi kalau suaminya sehat, istrinya sehat, saudara, Allah yang mengingatkan kita bahwa tujuan ketiga dari perkawinan, milikilah keturunan. Kira-kira jelas tidak? Jadi itu yang namanya program child free, itu program Islam bukan? Bukan program Islam bukan? Jangan, saudara. Justru lewat ayat ini menunjukkan bahwa Allah nggak nyuruh kita child free, saudara. Allah tidak menyuruh kita untuk ikut program tanpa anak. Bahkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, apa Nabi katakan? Tazawwaju wa taktsuru fa inni mubahihim bikumul umam yaumal qiyamah. Masya Allah. Kata Nabi apa? Tazawwaju, kawinlah kamu sekalian, fataktsuru, agar supaya kamu sekalian menjadi banyak. Kenapa? Fa inni mubahin bikumul umam. Sebab nanti di hari kiamat aku akan banggakan banyaknya kalian semuanya di hadapan umat-umat yang lain. Masya Allah, Bu. Mau dibanggakan Nabi tidak? Mau dibanggakan Nabi tidak? Banyak punya keturunan, banyak punya keturunan. Bu, banyak punya keturunan, kok baru nikah langsung child free. Baru nikah langsung minta disuntik supaya 5 tahun gak punya anak. Iye. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Nah, jadi sekali lagi, saudara, bahwa tujuan perkawinan barusan saya sudah sebutkan ada 3. Sebetulnya banyak, cuman 3 nih yang utama, yang mesti kita jaga. Betul-betul. Yang pertama, ya, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, agar disirami oleh Allah mawaddah warahmah. Yang kedua, saudara, agar bisa menjadi benteng kita dari perbuatan perzinahan. Yang ketiga, supaya kita melestarikan keberadaan manusia dengan memiliki keturunan. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang mari kita masih ketiga. Jadi kalau Allah dan Nabi-Nya menyuruh kita punya keturunan, itu berarti kawinnya laki sama perempuan apa laki sama laki? Bu, kalau laki sama laki kawin ada yang bunting. Ayo saya tanya, ada yang hamil gak? Ada yang hamil gak? Kalau perempuan sama perempuan kawin ada yang hamil gak? Saya kaget, Bu, di Bogor terdata tidak kurang dari 10.000 pasangan LGBT. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati orang Bogor. 10.000 orang terkena LGBT terdata di wilayah Bogor saja.
belum Cianjurnya, belum Sukabuminya. Ini musibah. Jangan sampai nanti Allah murka, Allah marah, Allah kirimkan musibah. Betul? Nanti urusan anak-anak ibu deh yang jelasin di rumah masing-masing, Bu ya. Bu, mau tahu LGBT itu apa? LGBT kalau kita ejak dengan bahasa Indonesia LGBT. Kalau dibaca dengan bahasa Inggris LGBT. Nah, sekarang mari kita lihat LGBT. L-nya itu lesbi. Apa sih itu lesbi? Saudara, perempuan yang cenderung, saudara, ingin menyalurkan syahwatnya sesama perempuan. Nah, atau dengan kata yang lebih singkat, perempuan yang suka sama perempuan. Nah, tapi sukanya dalam makna yang jorok, makna yang kotor. Saudara, bukan suka cinta mahabbah di jalan Allah, bukan. Jadi kalau ada perempuan yang suka sama perempuan, pengen kawinnya sama perempuan, itu namanya lesbi. Kira-kira jelas tidak? Hukumnya haram, mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, G, LGBT. G itu saudara merupakan singkatan dari gay. G-A-Y, gay. Apa itu gay? Gay itu pria yang suka dengan pria. Pria pengen kawinnya dengan pria. Laki maunya kawin sama laki. Saudara, itu namanya gay. Ini juga mal'un, dilaknat oleh Allah. Haram bagi umat Islam, saudara. Nah, sekarang yang berikutnya, saudara. Habis LGBT, B. LGBT, sekarang B-nya. Apa itu B? B-nya itu biseksual. Loh, maksudnya biseksual apa? Orang yang doyan laki juga, doyan perempuan juga. Saudara, dua-duanya dia mau. Kalau dia laki, saudara, dia kawin sama perempuan, tapi sama laki juga dia mau. Atau kalau dia perempuan, dia mau kawin sama laki, tapi dia juga mau kawin sama perempuan. Ini kalau listrik ACDC. Nah, dia mau semua-muanya. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini namanya biseksual. Ini juga hukumnya haram. Mal'un, saudara. Nah, enggak sampai di situ. Sekarang yang berikutnya Q, yaitu Q, LGBT, saudara, ada T dulu. Setelah itu sebetulnya ada Q, tapi Q-nya kita tinggalkan dulu. T dulu, saudara. Kalau T itu apa? T itu transgender. Maksudnya transgender apa sih? Seseorang yang mengidentifikasikan dirinya dengan jenis yang bukan jenisnya. Lelaki nyaru jadi perempuan. Perempuan nyaru jadi lelaki, saudara. Nah, jadi lelaki, saudara, dia mengidentifikasikannya sebagai perempuan, saudara. Padahal dia punya burung, saudara. Tapi udah macam-macam, dia dandannya udah kayak perempuan. Kadang-kadang lebih cakep dari perempuan. Kadang-kadang kita nggak sangka kalau itu adalah lelaki, saudara. Nah, ini namanya transgender. Kalau orang Bogor bilang bencong, banci, apalagi waria, apalagi dongdot, bukan, ences, oh, apalagi tuh? Kira-kira yang dimaksud transgender paham tidak? Jelas. Nah, jadi yang namanya lesbi, gay, begitu juga biseksual dan transgender, ini bukan kodrat. Bukan, saudara. Ini bukan muncul secara alami, tidak. Ini penyakit. Ini penyakit yang wajib disembuhkan. Jangan beralasan kodrat. Ini kodrat kami, pala lu bomenyan. Lu punya burung, lu dandam perempuan, bilang kodrat. Kacau tidak? Kacau tidak? Bu, saya nggak habis pikir laki kawin sama laki, lu mau main pedang. Udah rusak tidak? Rusak tidak?
Saya mau tanya nih Bu ya, Ibu pernah lihat gak seumur hidup ayam jago kawin sama ayam jago? Ayo saya tanya, pernah lihat gak? Ada ayam jago muter-muterin ayam jago begitu? Gak ada, ayam jago ketemu ayam jago berantem, betul? 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 Gak ada, ayam jago kawin sama ayam jago. Ayam jago kawinnya sama ayam betina. Anjing begitu juga, tahu anjing? Tahu anjing? Anjing jantan kawin sama anjing betina. Enggak mau anjing jantan kawin sama anjing jantan. Bu, bu, ayam, enggak punya otak. Tahu, jantan jangan kawin sama jantan. Ayam tahu. Masya Allah, anjing binatang najis, binatang haram, betul? Betul? Anjing, jing. Anjing gak punya otak, binatang, tapi tahu menyalurkan syahwatnya harus ke anjing betina. Ini anjing. Ada manusia, Allah kasih akal, Allah kasih otak, saudara, tapi dia letakkan syahwatnya sesama jenis. Ini namanya lebih bejat dari anjing. Ada yang tersinggung saya ngomong begini? Yang tersinggung dia tuh. Yang tersinggung dia tuh. Kalau enggak L, G, kalau enggak B, T, dia udah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Nah sekarang mari kita lihat Bapak Ibu yang saya cintai. Bahwa perbuatan-perbuatan LGBT sebagaimana sudah saya paparkan tadi semuanya, saya sudah jelaskan maknanya satu persatu. Maka saya minta nanti kalau pulang ke rumah buka surat Al-A'raf ayat 80, 81, 82, 83. Di mana Allah menceritakan tentang kaum Nabi Lut. Allah menceritakan walutan idz qala liqaumihi ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Allah ceritakan, saudara, di dalam Al-Qur'anul Karim apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah nyatakan walutan dan cerita tentang Nabi Lut idz qala liqaumihi, tatkala Nabi Lut alaihi salam berkata kepada kaumnya. Apa Nabi Lut katakan? Atatunal fahisha, apakah kalian mendatangi perbuatan yang begitu keji, perbuatan kotor, perbuatan yang sangat keji, fahisha, satu perbuatan masabaqakum biha min ahad minal alamin, yang sebelum kamu nggak ada yang lakukan ini di dunia ini. Jadi kaum yang pertama kali melakukan, saudara, perbuatan sodomi. Kenapa disebut sodomi? Karena kaum Nabi Lut itu dari bangsa Sadum, bangsa Sodom, saudara. Bangsanya bangsa Sadum, saudara. Bahasa Arabnya Sadum. Orang Eropa nyebutnya Sodom, saudara. Karena mereka yang melakukan itu, maka perbuatannya disebut Sadumi, atau disebut Luti, atau disebut Sodomi. Nah jadi Allah nyatakan dalam ayat tadi, saudara, Nabi Lut berkata kepada umatnya, bagaimana bisa kalian mendatangi satu perbuatan yang sangat keji, yang umat sebelum kalian gak pernah melakukan ini? Bagaimana bisa? Sampai dilanjutkan, yaitu oleh Nabi Lut mengatakan kepada umatnya, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Sungguh kalian sudah mendatangi sesama lelaki, menuangkan syahwat kepada sesama lelaki min dunin nisa, bukan kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Sungguh kata Nabi Lut, kalian adalah umat yang sudah kelewat batas. Nah akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Allah kabarkan kepada Nabi Lut dan keluarga serta pengikutnya untuk menyingkir dari wilayahnya, karena Allah akan azab mereka, saudara. Begitu Nabi Lut dengan pengikutnya yang setia beriman minggir, Allah turunkan kepada mereka, saudara, amtarul hajar, hujan batu, nggak ada yang selamat. Semua yang melakukan sodomi atau mendukung sodomi di negeri tersebut, saudara, dihancurkan oleh Allah melalui hujan batu. Nah ini kan sudah
menjadi pelajaran buat kita. Jangan diulangi. Nanti Allah murka. Allah kalau murka, bisa Allah belah bumi kita. Bisa Allah letuskan gunung kita. Bisa Allah naikkan air laut menjadi tsunami. Allah bisa kirim hujan badai. Hati-hati. Lihat di Amerika sekarang di Los Angeles. Allah kirim hujan badai dengan api, saudara. Dengan api Allah hancurkan Amerika, saudara. Sekitar tanggal 6 atau 7 Januari itu Donald Trump, saudara, presiden Amerika ngancem. Dia bilang apa? Kalau kekuasaan Amerika sudah ada di tangan saya, dia kan presiden terpilih nih, saudara, akan dilantik. Kalau kekuasaan sudah ada di tangan saya ingatkan Hamas di Palestina, segera lepaskan itu sandera-sandera dari tentara Israel. Kalau tidak dilepaskan, saya akan jadikan Gaza sebagai neraka. Dia bicara begitu, saudara. Tanggal 6 atau 7 Januari, tanggal 8-nya Allah kirim badai membawa api. Los Angeles, kota terkaya di Amerika, kota yang ditempati oleh kaum-kaum elit Amerika, baik pejabat maupun aktor-aktor Hollywood, dikenal sebagai kota terkaya, kota paling keren, kota yang paling elit, saudara. Dilumat oleh badai yang membawa api, dibakar hutannya, dibakar perumahannya, dibakar gedungnya, saudara, sampai lebih dari 75% kota Los Angeles dalam waktu 2 hari musnah. Takbir. Anda tahu waktu 2 hari pertama, saudara, terjadi yang musnah dalam wilayah seluas 360 km persegi. Buka map, ternyata Gaza yang dihancurkan oleh Israel dengan senjata dari Amerika, luasnya juga 360 km persegi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah takbir. Itu baru 2 hari, api sekarang belum selesai, belum padam. Dari tanggal 8 Januari sampai hari ini belum padam ya ikhwan. Itu baru 2 hari saja sudah sama luasnya. Dulu Israel dengan bantuan Amerika menghancurkan Gaza seluas 360 km persegi selama 14 bulan. Allah mengirim badai dengan api, saudara. Los Angeles, saudara, wilayahnya sekitar 360 km persegi dihancurkan oleh badai dan api hanya dalam waktu 2 hari. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Dan ibu tahu, Bu, semua gedung tempat ibadah hancur kecuali 2 masjid enggak kebakar. Subhanallah, ada 2 masjid di Los Angeles enggak kebakar. Kemudian ada 1 saudara aktor, yaitu Amerika Serikat yang tinggal di sana, mu'alaf, udah masuk Islam, enggak kebakar juga. Terus ada lagi rumah seorang Amerika enggak kebakar karena dia suka nyumbang buat Palestina. Subhanallah, saudara. Makanya di sini jangan main-main dengan kekuatan Allah. Betul? Betul? Jangan coba-coba sombong. Betul? Ini juga peringatan nih buat pejabat-pejabat Indonesia. Jangan sombong, jangan sombong. Betul? Betul? Baru kayak sedikit udah mager laut. Udah gitu anehnya 30 km laut dipagar. Dari RT, RW, lurah, camat, sampai presiden nggak tahu. Lu buta. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, pagar 30 km tuh pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Sekarang saya mau tanya, di pinggir laut kita ada petugas kita tidak? Ada tidak? Pengawas laut ada tidak? Apa iya mereka nggak tahu? Dia mau bodohin rakyat. Ditanya, ini bagaimana Pak? 30 km. Menteri ditanya, nggak tahu. Ngapain lu jadi menteri? Digaji mahal nggak tahu. Kacau tidak? Kacau tidak?
Bukan nggak tahu, udah pada terima sogokan. Nah, dia terima sogokan, dia nggak sangka kalau rakyat marah. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Nggak boleh, saudara, orang main pagar laut. Sombongnya, sekarang begitu udah rame, apa dia bilang? Enggak, itu swadaya masyarakat, swadaya nelayan. Itu pagar harganya puluhan miliar. Terus nelayan yang keluarin duit dari mana? Kacau tidak? Kita ini semua dianggap goblok, saudara. Pemerintah anggap kita goblok, menteri anggap kita goblok, DPR anggap kita goblok. Saudara, itu bangun pagar 30 km pakai bambu betung yang panjang-panjang, hitung aja dah harganya. Itu miliaran. Nelayan dari mana duitnya? Tiap hari makan ikan asin. Ikan segar dia jual, ikan asin buat di rumah. Betul? Betul? Jangan ngebodohin rakyat, saudara. Alhamdulillah nelayan yang jujur masih banyak. Nelayan yang jujur ngomong enggak, itu bukan masyarakat yang bangun. Bukan, itu pengusaha yang bangun. Nah, makanya saya mau ingatkan kepada pengusaha, khususnya 9 naga, jangan mancing kami marah. Nanti kalau kami umat Islam sudah marah, kalian 9 naga akan kami jadikan 9 cacing. Takbir, siap berjuang, siap melawan mereka, siap cacingkan naga. Takbir. Mentang-mentang banyak duit bisa bawa jenderal, nakut-nakutin rob, gue kepret loh. Jangan takut ya kawan, betul? Makanya rakyat yang ada di Tangerang, yang di pinggir laut sana terus berjuang. Rebut hak kalian. Kalian punya hak untuk melaut. Kalian punya hak supaya lautnya bebas. Kalian untuk berlayar. Kalian punya hak untuk menjaga tanah kalian. Kalian punya hak untuk tetap hidup di tanah kelahiran kalian. Jangan takut dengan 9 naga, premannya atau oknum pejabat yang mendukungnya. Demi Allah, kalau rakyat di sana sudah bersatu, saudara, betul-betul mau menegakkan keadilan, saya akan ajak semua umat Islam rame-rame kita bela rakyat, hancurkan 9 naga, saudara. Takbir, siap berjuang, siap lawan 9 naga, siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Kalau udah digituin baru dia pada mencret dari urusannya, saudara. Jangan, nggak boleh mendolimi rakyat, tidak boleh. Jangan berbuat zalim. Lihat tuh Amerika, dia berbuat zalim Palestina, Allah balas, saudara. Sekarang juga kita lihat, saudara, kemarin di rezim yang lalu di bawah pimpinan Jokowi banyak ulama ditangkap, ada habaib juga di penjara, ada kiai yang difitnah berbuat mesum, betul? Oh, fitnahnya macam-macam, saudara. Begitu dia turun sekarang, saudara, Allah buka semua boroknya. Allah buka korupsinya, nepotismenya, jahatnya, boroknya, bobroknya. Saudara, sampai dibuka juga isu tentang istrinya suka terong muda. Saya nggak paham tuh terong apa tuh. Lu mikir sendiri dah apa bener. Ini yang namanya netizen tega banget, saudara. Sampai yang begitu-begitu diteranjangin netizen. Lu tega banget loh. Mudah-mudahan sih nggak bener, amin. Tapi kalau bener kelewatan. Ini kekuasaan Allah, jangan sombong. Saudara baru kemarin berkuasa, basur teriak, ini seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Iya. Berikutnya dibilang ini kayak Sayyidina Umar. Iya. Berikut lagi bilang ini kayak Sayyidina Utsman. Berikut lagi bilang ini kayak Sayyidina Ali, pemberani. Iya. Begitu melengser apa Basir bilang ini kayak Nabi Muhammad, pala lu bomenyan. Nah sekarang akhirnya apa? Begitu lengser, saudara, lembaga jurnalis internasional menobatkannya sebagai presiden terkorup di dunia. Katanya kayak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mana ada korupsi, betul? Saya tanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu korupsi tidak? Sayyidina Umar korupsi tidak? Sayyidina Utsman korupsi tidak? Sayyidina Ali korupsi tidak?
Ada yang korupsi mau dibilang kayak sahabat Nabi. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Lanjut. Kalau ada intel yang nyatet, nih panitianya Habib Y nih. Bukan polisi udah bosen nangkep saya, dia pengen nangkep panitianya. Bu, ini Habib Y nih foto. Alhamdulillah, enggak usah takut. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Setuju? Nah makanya saya ajak umat Islam. Ada yang nanya, Beb bagaimana nih Beb? Kok negara kacau begini Beb? Bagaimana nih Beb? Ini apa yang mesti kita lakukan? Saya bilang tenang, ini buaya lagi ribut sama buaya. Kalau buaya sama buaya lagi berantem, lu jangan misahin, ntar lu digigit. Betul? Buaya sama buaya ribut, diamin aja, gelar tikar tonton. Ya kan sekarang lagi pada ribut dia media saudara. Main bongkar-bongkaran borok, bongkar-bongkaran korupsi, bongkar-bongkaran kejelekan, saling melapor ke polisi. Akhirnya apa? Maling nangkep maling, yang ditangkap maling, yang nangkep maling juga saudara. Nah kalau begitu saya mau tanya saudara, ikut campur apa nonton aja? Ikut campur apa nonton? Alhamdulillah. Saudara, ini pertolongan Allah. Karena apa? Karena saya dengar kiai-kiai di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, umat Islam di masjid-masjid, di musolah-musolah, apalagi di tablik begini. Saudara, se-Indonesia, saudara hampir tiap hari terdengar sholawat asghiril zalimin bid zalimin. Betul? Di sini dibaca gak? Nah itu kan kita minta kepada Allah, asghiril zalimin bid zalimin, ya Rabb. Bikin sibuk orang yang zalim dengan orang yang zalim. Aduk mereka. Nah digobul oleh Allah. Sekarang ini saudara, buaya sama buaya ribut, anjing sama anjing saling gigit, serigala sama serigala saling serang, monyet sama monyet saling cakar-cakaran, maling sama maling saling tangkap. Ini doa siapa? Doa umat Islam. Siapa yang gobulkan? Tunggu sebentar lagi nih, akan ada yang masuk penjara nih insya Allah. Enggak usah khawatir. Kita mau bongkar semua, kita mau ubar. Siapa yang bertanggung jawab di KM 50 saudara? Siapa yang bertanggung jawab dengan semua korupsi yang ada? Siapa itu yang koruptor saudara, triliun-triliunan menyusahkan umat saudara? Semua akan kita bongkar, kita seret. Mereka harus dikeploskan ke penjara. Betul? Takbir. Prabowo waktu pertama kali dilantik ke pidatonya, kita akan kejar semua koruptor sampai ke Antartika. Cakep, takbir. Cakep gak ceramahnya? Cakep gak pidatonya? Saya bisikin lewat orang-orangnya. Kasih tahu Prabowo, jangan kejar koruptor ke Antartika, cukup kejar yang ada di antara kita. Setuju? Jauh-jauh amat Antartika di depan mata kita ada, betul gak? Kemarin ada yang korupsi 271 triliun, dihukum cuma 6,5 tahun. Saya mau tanya nih, orang Bogor nih Cipayung itu kira-kira 271 triliun kalau beli payung berapa banyak? Tuh, itu kalau beli payung itu dideretin sampai ke Antartika. Bu, pernah lihat duit 271 triliun? Pernah? Kesian betul. Jawab yang serius, pernah tidak? Sama. Habib juga nggak pernah. Habib tanya, 271 triliun tuh bagaimana? Dikit apa banyak? Kecil apa gede? Betul. Tapi saya mau kasih gambaran nih malam supaya kita tahu berapa tuh gedenya. Mau tahu gak? 271 triliun. Andai kata seseorang makan setiap hari 1 miliar. Makan apa itu? 1 miliar sehari. Bu, kita orang Cipayung 50.000 udah cukup, betul?
1 miliar per hari. Kalau 1 miliar per hari, 1 tahun berapa miliar? 365 miliar. Udah ada 1 triliun belum? Baru sepertiganya. Baru 1/3 triliun itu. Berarti 1 triliun bisa 3 tahun makan. Kalau makannya 1 miliar per hari. Kalau makannya 50.000 lebih lama lagi. Betul? Betul? Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, kalau 1 triliun bisa 3 tahun, bagaimana 271 triliun? Itu kalau kita pakai kalkulator, hitungnya secara akurat, saudara. Sudah kita hitung, saudara, kalau makan 1 hari 1 miliar, uang 271 triliun baru habis selama 742 tahun. 740 tahun, Bu. Umur ibu ada segitu? Berarti saya tanya sekali lagi, itu duit kecil apa gede? Saya kemarin di Cirebon ceramah bersama guru saya, Syekhul Walid Kiai Haji Sukron Ma'mun, hafizahullah taala wara'ah. Kiai Sukron duduk di sebelah saya disuruh ceramah duluan. Saya cerita nih soal 271 triliun. Nah, habis itu beliau ceramah, kata beliau, jangan kata masyarakat, saya juga mau di penjara 7 tahun 171 triliun. Bu, saya mau tanya nih, jujur nih semua nih. Anak-anak muda nih, Cipayung. Kalau ente dikasih 271 triliun di penjara 7 tahun, mau gak? Mau gak? 10 tahun, mau gak? Habib juga mau, saudara. Kapan lagi dikasih 271 triliun? Wow, 10 tahun juga kita ladenin. Loh kok bisa begitu? Habib nggak takut 271 triliun bisa beli kamar di penjara, bisa bawa bini ke penjara, bisa buka kafetaria di penjara, jadi sorga tuh penjara. Kita bikin kolam renang di penjara. 271 triliun. Terus ibu-ibu dari Cipayung mau besok saya. Siapa ya ibu Cipayung? Oh nggak kenal. Duitnya belum habis, Bu. Insyaallah, kacau tidak? Makanya saya mau tanya, 271 triliun kecil apa gede? Kecil apa gede? Sekarang kalau dihukum penjara cuma 6 tahun setengah, adil tidak? Adil tidak? Nyolong ayam, tangkap polisi, disidang di penjara setahun. Nyolong sendal, begitu sendalnya sendal butut lagi, di penjara 1 tahun. Nyolong celana dalam di jemuran, saudara, udah buluk tuh celana, dilaporin polisi, disidang 1 tahun. 1 tahun celana dalam buluk. 271 triliun, 6 tahun setengah. Gila tidak? Gelo tidak? Edan tidak? Astagfirullahaladzim. Udah nggak ngerti negara mau diurus kemana, saudara. Tapi kita jangan putus asa, tetap kita berjuang amar ma'ruf nahi munkar. Betul? Betul? Nah, makanya saya mau ajak nih semua nih, besok kalau ada maling ayam, cuman maling seekor, lu jangan gebugin. Lu tega, lu suka gebugin maling lu. Lu jangan gebugin cuman ayam seekor, tangkep, tanya dulu, lu kenapa nyolong? Oh, bini di rumah lagi sakit, duit nggak ada, anak susu habis, anterin ke rumahnya, betul apa enggak? Begitu betul, hadiahin, tambahin duitnya, ajak berobat, kasih susunya, betul? Betul? Oh, ini dong ceramah begini maling ayam seneng nih. Gue bukan bela lo, maling ayam. Cuman maksud saya jangan main gebugin dulu, betul? Kecuali begal yang main bacok orang, main bunuh orang, rampok, main sembelih orang. Kalau yang begitu gue serahin men lu dah. Betul? Setuju? Kalau yang begitu habisin gak apa-apa. Betul? Ada orang nyolong bakiak di musola. Bakiak udah buluk, dikolong, digebugin sampai mati. Tega gak? Kesian gak? Kesian gak? Jangan. Maling-maling receh kecil-kecil begini. Saudara, kita tanya, kenapa dia begitu?
Kalau memang dia betul kesulitan, kita bantu. Tapi kalau memang dia kebiasaan, bukan karena kesulitan, saudara, serahin ke polisi. Biar di penjara dihukum, saudara. Jangan kita gebukin sampai mati. Kalau mau digebukin sampai mati, tuh, ya saudara, yang korupsi triliun-triliunan, lu cari, gebukin, gantung di jalanan. Setuju? Setuju? Takbir. Sallu ala Nabi. Bu, dalam Islam mencuri itu dihukum potong tangan. Betul? Betul. Kalau mencurinya mencapai nisab. Nisabnya itu cuman 1/4 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 atau 4,50 gram emas. Taruh 5 gram. Sekarang ini harga emas berapa, Bu? Apal ibu-ibu semua. 1,5 juta, Bu. Hah? 1,4 juta? 1,4 juta. Kalau 400.000 saya borong, Bu. 1,4 juta. Taruh paling mahal 1,5 juta. Kali 5 gram kan cuma 7,5 juta. Dibagi 4. Taruhlah 8 juta bagi 4, 2 juta. Nyolong 2 juta, potong tangan. 2 juta, Bu. Nah kalau nyolong 271 triliun. Ayo saya mau tanya, Bu. Nyolong 2 juta dalam mazhab Syafi'i, potong tangan. Nah kalau nyolongnya 271 triliun, potong apa? Potong apa? Ada yang protes, Habib ini kok ekstrim sih, pakai potong kepala segala. Bu, di Saudi koruptor dipancung potong kepala. Di Indonesia koruptor dipotong masa tahanan. Itu dia tuh, udah vonisnya 6,5 tahun, besok dipotong lagi. Ada remisi hari kemerdekaan, ada remisi berkelakuan baik, ada remisi ini, remisi itu, 3 tahun keluar. Kacau tidak? Kacau tidak? Ya ada yang protes lagi. Habib, apa dalilnya? Kok orang koruptor 271 triliun mesti potong kepala? Mau dalil gak? Mau dalil gak? Ini kalau diinihin dalil, saudara, ini kepanjangan sampai pagi. Ya kita yang singkat aja dah. Mau tahu gak? Mau tahu? Jawab yang kompak semuanya. Kalau orang nyolong 2 juta potong tangan, nyolongnya pakai apa tuh? 2 juta dia colong, pakai apa nyolongnya? Jawab yang kompak, pakai apa nyolongnya? Makanya tangan yang dipotong, karena nyolongnya pakai tangan. Kalau nyolong 271 triliun pakai apa? Ayo pakai apa? Pakai tangan. Bagaimana bawa aja? Ayo pakai apa? Pakai otak-otak di mana? Kepala, makanya potong kepalanya. Setuju? 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 Takbir. Alhamdulillah. Nah jadi ini yang saya mau sampaikan ke ibu-ibu semua. Jadi sekali lagi Bu, pertama tadi yang sudah kita pelajari, yaitu ciptakan tujuan pernikahan. Ciptakan rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah warahmah, dan jauhkan segala maksiat. Jadikan pernikahan benteng dari kemaksiatan. Insya Allah. Selanjutnya, jadikan pernikahan itu supaya kita punya keturunan. Insya sekaligus tambahannya tadi, saudara, tambahannya jadikan pernikahan itu dari benteng dari LGBT, benteng dari child free. Nah, child free itu kawin tanpa anak, kita bentengi, jangan mau. Kawin mesti punya anak, saudara. Nah begitu juga dari LGBT, kuncinya yuk kita kawinkan anak-anak kita sebagaimana kita lakukan pernikahan massal pada malam hari ini. Sesuai aturan syariat, sesuai aturan Allah dan Rasulnya, supaya kita semua diberkahi. Insya Allah. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini semua bisa pahami. Kira-kira paham tidak? Cuman sebelum saya tutup, saya mau tanya semua. Kalau saya ajak semua perang lawan korupsi, mau tidak?
Perang lawan koruptor, mau tidak? Perang lawan 9 naga, siap tidak? Takbir. Saya mau kasih peringatan kepada 9 naga, jangan kurang ajar, saudara. Orang-orang Melayu, saudara, ada 17.000 penduduk di Pulau Rempang, di Batam, mereka pengen usir, kurang ajar. Itu orang-orang Melayu tinggal di sana sebelum kita merdeka, sudah ratusan tahun. Dengan hak apa mereka baru datang, tahu-tahu punya surat, tahu-tahu punya sertifikat, sementara mereka sudah tinggal di sana ratusan tahun, tahu-tahu sekarang mau diusir semua, kurang ajar. Begitu juga di PIK 2 Tangerang sana, saudara. Jangan coba-coba menzolimi rakyatnya, saudara. Jangan coba-coba tanah dibeli seenaknya, semurah-murahnya, banyak yang gak dibayar. Rakyat dibikin susah, kurang ajar. Hati-hati. Ini kalau mereka terus-menerus begini, saudara, saya akan ajak umat Islam di mana-mana. Kita jadikan naga sebagai cacing, saudara. Enggak, kita enggak perlu takut. Setuju? 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 Siap berjuang bersama Habib, siap berjuang bersama Kiai, siap berjuang bersama ajengan, siap lawan oligarki. Takbir, takbir. Ayo semua sama-sama, ayo, ayo ganyang oligarki, ganyang oligarki. Sekarang juga semua, ayo, ayo ganyang oligarki, ganyang oligarki. Sekarang juga, ayo, ayo ganyang oligarki, ganyang oligarki. Sekarang juga, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya minta Habib Hamzin, ayo silakan kita baca qasidah sebagai penutup. Salatullah salamullah, rame-rame semua ngikutin, semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. semua. Salatullah salamullah hadrat ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. tawassalna bi bismillah wa bil hadith.
رجب وشعبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله Sallu ala nabi. عليه Nah baik, terakhir sebagai penutup saya minta tolong kepada Bapak, Ibu, karena wilayah Bogor ini, Bu, saya orang Bogor juga, Bu. Karena saya punya rumah ada tinggal di Sentul dan pesantren yang saya bangun ada di Megamendung, Bu. Besok ini hari Kamis pertama jam 9 pagi ada pengajian umum untuk khusus ibu-ibu di Markas Syariah Megamendung. Nah jadi artinya kita nih sama-sama orang Bogor, alhamdulillah. Nah sekarang kita udah dengar berita tuh bahwa data menunjukkan di Bogor ini tidak kurang dari 10.000 komunitas LGBT. 10.000 tuh bukan jumlah sedikit. Ini bisa menyebarluaskan penyakit HIV, penyakit AIDS, penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya. Nah karena itu yuk kita kerjasama nih semua nih. Habaibnya, kiainya, ustadznya, nyai-nyainya, ustadzah-ustadzahnya seluruh. Yuk kita jaga anak-anak kita. Pokoknya ibu kalau di rumah lihat anak kelihatannya anak laki tapi dandannya model perempuan. Nasehatin, jaga. Karena di Bogor sudah beberapa kali terjadi pesta LGBT. Sebagian sudah dibubarkan. Kalau terdeteksi ketahuan oleh laskar biasanya dibubarkan ya kawan. Tapi berapa banyak yang tidak terdeteksi. Nah karena itu tolong sekali lagi yuk kita jaga anak-anak kita. Ajak semua anak-anak kita untuk ngaji. Dan bagi anak-anak muda kita, mau pemuda mau pemudi yang kemarin sempat tertular penyakit LGBT, tubuh, tobatlah kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Yuk mari berusaha kita obati diri kita. Omong kosong kalau ada yang bilang LGBT nggak bisa diobati, omong kosong. Saya sudah sampaikan ke pemerintah dari 20 tahun yang lalu. Mestinya pemerintah itu membangun pusat rehabilitasi LGBT. Bukan hanya rehabilitasi narkoba saja. LGBT ini perlu pusat rehabilitasi. Supaya mereka itu ditampung, diajarkan, dibina, diajak taubat. Bagaimana caranya, bagaimana formulanya, sistemnya. Karena ini penyakit wajib untuk diobati oleh kita semua saudara. Setuju diobati? Setuju kita dakwah? Setuju kita hapuskan LGBT dari Bogor? Takbir! Bogor harus bersih dari LGBT. Insya Allah yang sudah telanjur terkena atau mungkin dikerjai oleh orang lain. Yuk kita tobat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya. Saudara mal'unun man amila amalah qaumi lutin. Mal'unun man amila amala qaumi lut. Mal'unun man amila amala qaumi lut. Sampai 3 kali Nabi ucapkan. Kata Nabi mal'unun dilaknat man amila siapa saja yang melakukannya mengerjakan amala qaumi lut perbuatan pekerjaannya kaum Lut. Mal'un kata Nabi. Sampai 3 kali disebut mal'un. Mal'un artinya dilaknat. Kalau sudah dilaknat, dimurkai Allah, dimarahi Allah. Orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Apalagi keberkahan. Baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min. Siap bersihkan Bogor dari LGBT. Siap dakwah LGBT agar bertaubat. Takbir. Nah akhirnya yuk kita baca suratul Fatihah. Pertama kita mohon kepada Allah agar Bogor ini dibersihkan dari segala maksiat. Khususnya dari LGBT. Agar Bogor ini menjadi wilayah thayyibah, munawwarah, makmurah, mubarakah. Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar penduduk di Bogor ini semuanya dilindungi oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat.
Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Kali ini khusus untuk ashabul haul. Orang-orang tua kita, kiai-kiai kita yang kita haulkan pada malam hari ini, saudara. Jadi kita mohon kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala an yataghasyahum birahmati wal maghfirah. Wa an yaghfir lahum maghfiratan jami'ah. Wa yarhamuhum rahmatan wasi'ah. Wa yudkhilahum jannatahu jannatan na'im. Begitu juga orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita, supaya Allah ampuni mereka semua. Bisiril Fatihah. Terakhir kita baca sekali lagi suratul Fatihah untuk 23 pasang pengantin yang pada malam hari ini sudah diakad nikahkan, agar mereka semua diberikan oleh Allah kebahagiaan, dijadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, yang penuh mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat, rumah tangganya bahagia dari dunia hingga akhirat. Begitu juga rumah tangga kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan semua ibu-ibu, semua bapak-bapak punya rumah tangga yang sakinah, punya rumah tangga yang mawaddah warahmah, punya keturunan yang solehin dan solehat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Jangan ada yang bergerak dari tempatnya sebelum acara ini ditutup dengan doa oleh salah satu kiai, salah satu ajangan kita. Kita aminkan bersama agar digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak ajangan, ada yang dari Cilember, ada yang dari Cipayung. Nah, kita minta salah satu ajangan kita untuk bisa memimpin doa, kita aminkan bersama-sama supaya digabulkan oleh Allah. Amin. Nah, sekian dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ajangan? Sini ajangan. Lalu di sini.